Hai guys, bertemu lagi dengan saya Revaulia. Jadi di kesempatan kali ini tuh saya tuh bakal menceritakan tentang learning journal part 4. Kalian jangan bosen-bosen ya. Jadi makin kesini tuh makin seru banget loh. Kalian penasaran gak sih apa sih yang dipelajarin di pertemuan kemarin? Jadi kemarin itu kita membahas tentang gaya dokumenter observasional dan partisipatori. Kalian tahu gak sih gaya observasional itu apa, terus partisipatori itu apa sih? Itu kayak tertarik gak sih dengan kata partisipatori? Pastinya udah ngerti kan dari partisipasi gitu ya kan, jadi kayak ikut langsung. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang gaya dokumenter observasional itu apa gitu. Pokoknya gaya observasional itu kayak penampilan film yang dilakukan ya udah kayak cuma melakukan acting adegan-adegan, terus kayak ada suara gitu loh, menampilkan film. Tujuannya supaya penonton itu bisa merasakan tentang kejadian nyata di sebuah kenyataan gitu loh, di sebuah kayak adegan-adegannya gitu loh. Tapi kalau misalkan partisipatori itu berbanding terbalik dengan gaya observasional, karena di dalam gaya partisipatori itu sutradaranya itu ikut turun langsung loh guys ke film tersebutnya. Jadi sutradara itu kayak menyampaikan pesan-pesan atau ikut acting di dalam satu filmnya itu. Kayak contohnya oh iya, tahu nggak sih pas presentasi kemarin tuh sumpah seru banget. Itu meributkan antara film Kukira Kau Rumah, karena di situ kan sutradaranya si Umay kan ikut main ya di dalam film itu. Terus kita tuh kayak ribut, ya udah lihat aja di film Kukira Kau Rumah. Ternyata pas ujung-ujungnya tuh ya, itu kan Kukira Kau Rumah kan bukan film dokumenter ya, bukan film dari kisah nyata. Jadi ya udahlah ribut. Nah, jadi gaya partisipator itu sutradara itu ikut terjun langsung di dalam film itu. Bisa jadi kayak dia menyampaikan pesan, atau katanya kalau nggak salah ya mungkin di dalam peran itu supaya si sutradara itu bisa merasakan feel dari sebuah film tersebut. Jadinya makanya dia ikut turun langsung di sebuah film tersebut, makanya disebut dengan gaya partisipatori. Kalau misalkan observasional kan dia hanya meneliti filmnya aja, kayak dia memantau dari belakang nih sutradaranya gitu, kayak melihat kayak sutradara pada umumnya gitu, kayak cuma memantau aja, ngeliat oh berarti gini nih mainnya gitu. Jadi dia cuma mengatur aja gitu loh, nggak ikut terjun langsung di filmnya. Nah, selain itu juga kan di dalam gaya partisipator itu ada pernyataan bahwa itu tuh kayak filmnya terpaku sama antropologi. Jadi kayak tentang sosial budaya gitu ya kan. Terus di situ tuh kayak kita ribut ya. Emang film ini tuh apa sih nilai sosial budayanya masyarakatnya gitu ya kan. Terus pada banyak yang mengira-ngira kalau misalkan ya iya dari film Kukira Kau Rumah kan dia kayak memahami lingkungan sekitar gitu. Terus pada banyak yang ngomong, ada ya beberapa orang yang bilang kak, jangan mengira-ngira dong kan, antropologi kan tentang budaya, kalau misalkan mengerti tentang lingkungan kan beda dengan antropologi gitu. Pokoknya ya udah meributkan tentang partisipatori lah, kayak anak-anak tuh kayak kurang puas sama contoh dari film apa sih sebenarnya film partisipatori itu contohnya gitu. Tapi akhirnya di akhir kita menemukan film partisipatori itu apa contohnya. Cuma ya berhubung saya lupa gitu contohnya waktu kemarin. Nah, udah kan kita lepas dari film gaya dokumenter observasional kan cuma kayak sutradaranya memantau dari belakang. Kalau partisipator itu ikut terjun langsung gitu. Nah, selain itu juga kita menonton cuplikan dari film Korea gitu ya yang ditampilkan oleh kelompok 2. Cuma karena saya kurang tertarik ya dengan film-film Korea gitu, jadi kayak ya udah kurang paham. Ya paham sih paham, cuma ya udah gimana sih gitu. Jadi film itu tuh menceritakan tentang kalau katanya orang Korea itu dominan kayak pengen terkenal banget gitu ya, apapun caranya dilakukan. Nah, jadi si cewek itu tuh diperkosa oleh 43 cowok gitu. Tapi dia nggak berani speak up gitu loh guys. Dia cuma ya udah diem aja karena dia pengen tenar gitu.
tapi akhirnya dia dibully sama teman-teman sekolahnya. Terus dia juga nggak berani bilang ke orang tuanya, dan justru ketika orang tua anak cowok yang merkosa dia tuh cuma bilang, ya udah kita damai aja ya gitu. Kamu jangan sampai melaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Akhirnya si cewek itu cuma menyetujui dan dikasih duit beberapa doang gitu loh. Dia menyetujui loh, padahal kan kayak itu tuh mental dia udah hancur, tapi dia menerima loh demi ketenaran gitu. Akhirnya dia kayak, ya udah gimana sih, namanya udah di kayak gituin, mentalnya pasti down banget ya. Jadi peran orang tua itu sangatlah penting. Nah, kenapa dia juga nggak berani bilang ke orang tuanya? Karena dia anak yang broken home gitu. Jadi kita sebagai calon orang tua harus belajar tentang parenting gitu, harus memahami anak. Jangan sampai karena keegoisan kita, anak yang jadi korbannya. Seperti itu guys. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.